Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Tutur Tinular. Bertemu kembali hari ini alhamdulillah di rubrik Tutur Tinular Centini News bersama saya alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Johan Siregar. Assalamualaikum Bang Johan Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan banyak hal yang semakin baik terlihat walaupun kata orang negeri ini sedang merindukan kebaikan, tapi masih banyak. Ya, kalau saya membacakan Ibu Pertiwi sedang menangis. Ya. Jadi ingat kulihat Ibu Pertiwi itu ya, Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Namun sebelum kita bicara lebih jauh, hari ini saya akan perkenalkan ya narasumber kita dan Bang Johan Siregar ya. Bang Johan Siregar ini Siregar udah jelas bisa ditebak, ini dari Medan, betul Bang ya? Dari Medan. Tepatnya di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Jadi lahirnya di Medan, tapi sudah menjadi orang Semarang dan istrinya orang Kudus. Jadi ini kita culik ya. Saya culik tepatnya di Gondosari ya, di Gondosari. Dan kenapa saya memberanikan diri untuk mengajak Bang Johan ini untuk dialog dalam Tutur Tinular, karena gagasan-gagasan besarnya dan juga ini sevisi juga dalam beberapa hal dengan apa yang saya pikirkan sehingga saya membentuk sebuah yayasan Prisma Quranuna Indonesia, dan semangatnya hampir sama. Ini Bang Johan, hari ini kita juga akan mengangkat sebuah tema Al-Quran is back, gitu Bang ya? Manusia Al-Quran is back. Oke, manusia Al-Quran is back. Nah, mengapa tema itu menjadi menarik? Saya kira perlu kita urai dulu ya, kita urai dulu apa sih yang dihadapi bangsa kita saat ini sehingga kita membutuhkan sebuah spirit manusia Al-Quran is back. Nah, ya. Menurut Bang Johan, apa yang Bang Johan lihat fenomena kebangsaan Indonesia hari ini? Ini tema besar sungguhnya ya, ya betul, tema betul. Besar dan tema sangat nasional, bahkan bisa global. Jadi visi ini spiritnya adalah spirit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul. Ya, semangatnya saya kira itu bagaimana menyampaikan Islam itu dengan rahmah, tidak hanya untuk satu kelompok tertentu tetapi untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Betul. Nah, sebelum pada wawasan tingkat global, saya kira penting untuk melihat peta masalah bangsa kita tuh menurut Bang Johan seperti apa sih? Pak Nur Said, kalau kita coba menelaah secara seluruhnya mungkin terlalu luas, tapi saya hanya menggunakan satu kata kunci sebagai akar masalah negeri ini, yaitu multi krisis. Multi krisis ya? Ya, multi krisis berarti itu sudah menyangkut kepada semua sendi-sendi kehidupan, baik dari sisi manusianya sendiri, peradaban itu sendiri, dan bahkan alam itu sendiri mengalami krisis. Nah, dengan kondisi yang begitu kompleks krisisnya, tidak mungkin dan mustahil bisa teratasi kecuali dengan manusia Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke manusia Al-Quran, ini krisis kira-kira dalam aspek apa saja kalau boleh dirinci? Yang pertama kita melihat bagaimana mungkin di pemerintahan kita sendiri, dari media-media yang kita lihat, perbedaan pendapat, persaingan yang semakin tidak sehat. Walaupun itu seharusnya bersaing, tetapi persaingan kalau itu sehat justru membawa kebaikan. Tetapi ketika persaingan itu menghalalkan segala cara, yang terjadi adalah korbannya masyarakat luas. Itu yang kalau kita lihat dari sisi manusia di pemerintahannya. Itu politik gitu ya? Ya, kemudian dari manusia di masyarakat umumnya sendiri, kita melihat bagaimana efek revolusi informasi yang ada sekarang, sehingga membuat sikap dan perilaku masyarakat khususnya di generasi muda itu begitu instan, begitu mudah segalanya, tetapi begitu tidak terwujud yang diharapkan, tumbuhlah perilaku-perilaku yang
tidak seharusnya dilakukan. Oke. Nah, ini kan termasuk bagian dari multi krisis yang berkaitan dengan manusia. Sebenarnya krisis itu lebih parah lagi ketika kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 ini ya. Ya, itu yang di alamnya tadi. Ini kita bicara tentang manusianya. Kemudian yang kedua itu tentang alamnya. Apalagi mungkin kita lihat adanya Merapi, adanya beberapa hari kemarin tsunami, dan itu bagaimana alam itu sendiri mengalami krisis. Saya melihat bahwa terjadinya krisis di alam itu bukanlah karena alamnya yang pengen membuat krisis, tapi itu semuanya kalau diurut ada kaitannya dengan akibat dari perilaku manusia itu juga. Nah, kemudian baru tumbuhnya seperti krisis dari peradaban itu seperti COVID. COVID itu tidak dari alam, tapi itu dari bagaimana perilaku peradaban manusia itu sehingga timbulnya COVID. Lagi-lagi kata kuncinya adalah manusia ya. Manusia, semua berangkat dari manusia. Jadi ini juga persis seperti diprediksi oleh Al-Quran ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semuanya itu tidak lepas dari tangan-tangan manusia ulah manusia itu. Betul. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Jadi sebelum ke sana ini juga perlu saya kenalkan juga ya. Ini Bang Juan juga ada beberapa karya yang sudah ditelurkan sehingga Bang Juan ini memberikan beberapa solusi alternatif. Bukunya apa saja Bang Juan yang sudah ditulis? Ada berapa buku? Ini ada yang pertama buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia. Di mana kalau ini berisi tentang bagaimana teori-teori yang dibuat oleh bangsa-bangsa Barat kita sempurnakan sehingga paradigma-paradigma yang sudah terbentuk di kehidupan sekarang nanti disempurnakan sehingga tidak lagi kita seperti filsafat yang mengatakan hukum alam, itu nanti bisa tersambungkan dengan hukum Allah dan seterusnya. Itu revolusi ya. Revolusi spiritual. Kenapa revolusi bukan reformasi atau mungkin perubahan evolusi itu apa? Ya, betul sekali Pak Nur Said. Kata-kata revolusi yang pertama itu memang bagian dari keberlanjutan perjuangan para leluhur bangsa, apa yang dilakukan oleh pendiri seperti Bapak Soekarno, Hatta dan seterusnya di masa itu. Tapi kalau kita lihat secara pengertian, revolusi berarti perubahan cepat dan menyeluruh. Seperti kita dibicarakan di awal tadi, ada multikrisis. Multikrisis tidak bisa diselesaikan satu persatu, tetapi dia harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan sekaligus semuanya. Baik manusianya, baik ilmunya maupun peradaban, dan termasuk dasar dari segala dasar kehidupan adalah masalah agama. Makanya dia namanya revolusi spiritual. Ya. Dan dia menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan. Jadi Bapak Insinyur Joko Widodo, presiden kita, itu sebelumnya kita dengar membuat istilah revolusi mental. Dan secara konsep pemikiran revolusi mental ada di dalam, tetapi sudah disempurnakan menjadi revolusi spiritual. Karena dengan revolusi mental tidak akan bisa menyelesaikan masalah bangsa. Tapi masalah bangsa bisa diselesaikan dengan revolusi spiritual. Tapi ini beda dengan revolusi ala Bung Karno ya. Dulu juga Bung Karno ya itu juga karena musuhnya waktu itu adalah bangsa lain. Sedangkan sekarang musuh kita adalah krisis. Beda musuh. Makanya dia dalam praktek menjalankan revolusi itu, kalau di dalam buku ini nanti yang menjalankan adalah perubahan cara pandang, paradigma perilaku manusia, mindsetnya manusia. Jadi ada arahnya ke sana. Nah, yang kedua, buku yang kedua apa Bang? Yang menarik ini. Yang kedua itu Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa. Tapi ini sedikit agak tidak masuk akal ketika pertama kali buku ini dicetak. Oleh pihak percetakan dicetak terbalik, jadi seperti yang Quran. Jadi halaman pertama ada di sebelah kanan. Karena di hadapan depan itu kosong, makanya saya menulis surga di pintu langit. Surga di pintu langit ya. Iya, itu jadi seolah-olah judul buku ini Surga di Pintu Langit. Mungkin ketika orang mendengar kata-kata surga di pintu langit, oh iya ya,
Padahal kalau kata saya ajak Pak Nur Said sekarang, ayo ke pintu langit, berani tidak? Tetapi kalau misalkan setelah sampai di sana terlanjur senang dan tidak bisa kembali, mungkin saya tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Ini sedikit bercanda. Karena orang merasa bahwa surga itu memang di langit. Padahal pintu langit itu adalah nama desa tempat kelahiran saya. Jadi mungkin saya coba membuat candaan berikutnya, surga di pintu langit ditulis di cover buku. Tapi saat ini juga saya akan katakan untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya, dan juga khususnya bangsa Indonesia, tidak akan pernah ada surga di pintu langit sebelum Kudus jadi surga. Amin, amin, amin. Ini berarti bagaimana Allah membuat nama desa dengan buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa untuk menggambarkan bahwa negeri kita ini yang sekarang dalam multi krisis, tapi dalam waktu dekat ketika kita memulai apa yang kita bicara tentang revolusi Indonesia, manusia Al-Quran, insya Allah benar-benar bangsa kita, negara Republik Indonesia agar benar-benar serasa bagai di surga. Kebetulan Kudus ini juga dikenal sebagai kota pendidikan Al-Quran, Pak. Jadi sangat tepat kalau Kudus ini sebagai setat, ya. Al-Qudus juga nama sebuah Asmaul Husna. Dan salah satu pesantren yang sangat terkenal adalah pesantren Tahfidz Yambu'ul Quran. Dan sampai sekarang Kudus termasuk referensi lah untuk sebagai tempat pendidikan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menghidupkan Al-Quran dari kota Kudus, saya kira ini sangat-sangat relevan sekali. Satu tambahan dari saya Pak Nur Said dan juga kepada masyarakat Kudus, dan mungkin sekaligus menyentuh kepada mungkin para pemerintah di kota Kudus, Bapak Bupati yang terhormat, salam dari kami. Begini, saya melihat seperti kata-kata pintu langit, ada lagi keajaiban-keajaiban yang Allah buat di isi buku. Menurut saya bisa jadi memang tidak mungkin revolusi Indonesia itu mulai dari tempat lain, karena memang kata-kata kudus suci tadi itu, karena memang tujuan dari ketiga buku ini itu untuk membangun peradaban suci. Suci adalah kudus, suci, ya? Itu sifat Allah yang kelima. Jadi saya melihat skenario Allah untuk membuat negeri kita ini menjadi pusat ilmu dari peradaban suci itu memang harus lahirnya di Kudus. Nah, ini semoga mungkin pemerintah Kudus melihatnya dan nanti barangkali mereka yang menginisiasi bagaimana itu bisa terwujud. Jadi yang saya tertarik dari gagasan ini adalah termasuk menjadikan bangsa kita sebagai pusat peradaban ilmu, ya. Pusat ilmu dan peradaban suci. Ini saya kira sesuatu banget, dan kita juga pernah mengenal, ya, bahwa ditemukannya Atlantik itu konon juga The Lost Atlantic itu ya di Jawa ini, di Jawa termasuk mungkin punjernya di Kudus ini, ya. Nah, itu saya kira sesuatu banget untuk kita jadikan tonggak. Saya melihat bagaimana dulu siapa yang menulis The Lost Atlantis, ya, itu oleh Plato. Mungkin mengawali The Lost Atlantis itu diawali dari Plato. Plato dan mungkin ahli-ahli seterusnya mereka memprediksi melihat ada The Lost Atlantis ini, dan setelah diteliti itu kemungkinan besarnya ada di Indonesia. Nah, kalau saya melihat dari semua prediksi dari para ilmuwan dan juga kalau dari sisi agama, karena memang semua agama memprediksi nanti akan ada masa kejayaan. Kalau saya melihat tambahan lagi dari para leluhur bangsa kita ada Jayabaya. Dan di media sosial begitu banyak sekarang memprediksi tahun 2022 bahwa kejayaan Indonesia itu ada istilah Satrio Peningit, ada istilah Ratu Adil. Itu katanya kan akan muncul tahun 2022. Saya melihat apa yang saya tulis di dalam buku, bagaimana Indonesia menjadi pusat ilmu dan peradaban. Saya mau bacakan buku yang ketiga, ya. Saya coba bacakan di cover terakhir, ya. Rupiah menguat 1 berbanding $10. Para ahli dan ulama bekerja sama merevolusi filsafat, psikologi dan agama. Pemerintah dan pebisnis bekerja sama merevolusi pendidikan. Anak sekolah berpenghasilan, desa-desa berdandan desa wisata, turis datang berbondong-bondong, devisa masuk berlimpah. Rupiah menguat 1 banding $10. Rakyat kaya raya. Inilah revolusi
Indonesia. Caranya gimana? Ini kan cita-cita itu sebuah impian yang luar biasa. Caranya sudah tertulis lengkap di dalam buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, berisi tentang blueprint pelaksanaan dari apa yang ada di, karena cover buku itu adalah kesimpulan dari isi buku. Kalau kita lihat, saya mau bacakan yang tertulis di cover buku belakang. Penemuan God spot dalam otak manusia oleh Ramachandran membuktikan bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher, dari otak turun ke hati. Teori Zero Mind oleh Ari Ginanjar Agustian dalam ESQ membantu kita menjernihkan hati. Dalam kebeningan hati, Juan Siregar bertemu bisikan Robbani. Bisikan Robbani adalah cahaya Allah membimbing kita meraih mulia dan sukses. Di mana selama ini kita hanya mendengar meraih sukses, tapi mulianya lupa. Nah, di dalam buku ini arahnya ke penyempurnaan ilmu-ilmu teori-teori barat, filsafat, psikologi, sejarah. Kita katanya Darwin dari kera, tapi ada Darwin juga bilang ada the missing link. Apa itu the missing link? Semua penemuan ilmiah ada di sini. Ini yang saya lihat ke depan. Kenapa Indonesia Pusat Ilmu dan Peradaban? Begitu para ahli dan ulama kita membaca buku ini, semua teori-teori yang dibuat bangsa Barat kita sempurnakan dan mereka jual bukunya kembali ke negara-negara lain. Disitulah tidak ada ilmuwan dan ulama Indonesia yang tidak miliarder, tidak kaya raya. Karena apa? Ilmunya datang dari luar. Ketika kita sempurnakan, kita kembalikan ke mereka, tentu mereka nyari, mereka butuh. Dan kita yang membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi melalui ilmu mereka. Kita tidak bisa menyadarkan mereka dengan ilmu kita, tapi kita bisa memahamkan mereka lewat ilmu yang mereka buat, tapi yang kita sempurnakan. Itulah yang ada di dalam buku ini. Kalau untuk Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, ini memang fokus untuk blueprint atau panduan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia bagaimana mewujudkan 1 rupiah berbanding 10 dolar. Itu kata kuncinya sebenarnya ilmu, Bang ya. Jadi ilmu. Saya jadi ingat sebuah qaulul hikmah ya, man aradat dunya fa'ali bil ilmi, man aradat akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, kata kuncinya adalah ilmu. Yang ingin sejahtera di akhirat juga ilmu. Bahagia dunia akhirat juga butuh ilmu. Maka kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban ilmu dan peradaban ilmu dan ilmu dan peradaban suci, saya kira ini sebuah cita-cita yang sangat mulia. Dan saya kira para pendiri bangsa kita juga memiliki cita-cita yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk menggapai kebahagiaan. Kalau bahasa Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mencoba belajar dari bangsa lain terlebih dahulu ya. Kira-kira 350 tahun yang lalu atau hampir 400 tahun yang lalu itu para leluhur bangsa Amerika mencetuskan saat mereka tahun 1770 mereka saat mencetuskan proklamasi kemerdekaan mereka. Mereka itu membuat namanya mencetuskan American Dream. Saya yakin bahwa ketika mereka mencetuskan American Dream itu, mereka juga yakin itu tidak mungkin mereka nikmati semuanya di masa mereka. Tetapi ketika mereka mencetuskan American Dream itu, tentu di ke depan 110, 20, 100 tahun ke depan, anak cucu mereka akan menikmatinya. Dan kita lihat sekarang bagaimana bangsa Amerika memimpin dunia. Nah, begitu kita menulis sekarang, mungkin kita tidak bisa menikmati ini di saat detik ini atau setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Tetapi generasi kita ke depan pasti menikmati apa yang kita rumuskan sekarang seperti yang dilakukan oleh leluhur bangsa Amerika. Insya Allah terrealisasi itu. Saya yakin, asal diamalkan. Betul, saya yakin leluhur bangsa Indonesia juga dulu punya impian, cuman terpecah belah, tidak sampai ke kita, makanya kita tidak bisa menikmati yang mereka seperti Bapak Soekarno dan Hatta dan mungkin Ki Hajar Dewantoro, apalagi Ki Gajah Mada. Mereka punya impian, tetapi impiannya mereka itu tidak tertulis secara terkonsep untuk dipahami semua rakyatnya. Makanya kita tidak bisa menjalankan dengan sempurna. Tetapi karena ini di dalam 3 buku sudah tertulis sempurna, insya Allah apapun yang sudah tertulis itu bisa dijalankan, bisa dipahami semua rakyat Indonesia. Mungkin karena dengan adanya bantuan teknologi informasi, kalau saya bilang bangsa Amerika butuh ratusan tahun, tetapi kalau Indonesia
saya bilang paling 2, 3, 5 tahun ke depan ternikmati dengan bantuan adanya TikTok, adanya YouTube, adanya ini, karena semuanya bisa terinformasi terlebih dahulu ke seluruh lapisan masyarakat. Iya. Dan ketika seperti misalkan kalau kita mewujudkan desa wisata, semua Karang Taruna, remaja-remaja desa pengangguran membuat perubahan di desanya, mengindahkan dan sudah ada tergambar bagaimana membuat desa wisata ada di dalam. Nah, keindahan-keindahan yang mereka buat, souvenir-souvenir, batik, apa saja kerajinan tarian, apa saja yang mereka buat itu di proklamasi atau dipamerkan, dipromosikan lewat YouTube mereka. Semua masyarakat dunia, tentu itu yang dalam segera mengundang ke Indonesia. Berarti dengan teknologi informasi kita tidak butuh 10 tahun untuk mewujudkan Rp1 $10. Mungkin kalau di bahasa kita di agama, perjalanan ke langit itu mungkin dalam hitungan, atau kalau dulu kan dalam hitunganmu itu apa bahasanya itu? Dalam satu hari dalam hitunganmu, satu hari dalam hitungan Allah 1000 tahun dalam hitunganmu, kan begitu ya Pak? Mungkin sama di zaman Rasulullah atau di zaman Amerika 400 tahun yang lalu, ratusan tahun hitungannya. Kalau di zaman sekarang itu bisa menjadi hanya setahun 2 tahun saja, karena akibat dari kecerdasan manusia mengubah segala-gala sendi kehidupan, terutama masalah teknologi informasi yang kita nikmati sekarang. Sekarang hubungannya revolusi spiritual dengan Al-Quran, manusia Al-Quran aspek, bagaimana nih Bang penjelasannya? Terima kasih pertanyaannya Pak Nur Said. Untuk manusia Al-Quran, saya sedikit bercerita tentang, saya tidak pernah mendengar kata-kata manusia Al-Quran dari siapapun, dimanapun, dan tidak pernah membaca. Munculnya istilah manusia Al-Quran itu adalah ketika saya menulis buku yang kedua. Dari buku ini saya ceritakan sedikit tentang buku, berpangkal dari bermimpi saat sholat subuh ketika zikir panjang, tertidur, saya melihat tulisan Rahasia Iman. Setelah bangun, saya tidak tahu, tapi akhirnya ditulis menjadi judul buku. Nah, ketika saya menulis buku yang kedua, Rahasia Iman itu, buku selesai. Nah, setelah buku selesai, tinggal saya tulis nama di cover depan. Kalau saya ingat di bawah seperti ini ada nama Juan Siregar. Nah, itu ketika tidur itu disuruh tulis di bawahnya itu seperti gelar manusia Al-Quran. Akhirnya setelah besoknya itu saya tulis. Begitu saya tulis, saya mikir, lah kalau saya tulis begini nanti buku terbit, lah saya disembelih, saya dibakar hidup-hidup. Apa kata manusia, apa kata orang, apa kata dunia? Emang saya manusia Al-Quran apaan? Akhirnya saya hapus lagi. Saya hapus, tapi buku ini sudah mau dicetak. Saya hapus. Begitu tidur lagi, mimpi lagi. Nah, bagus Juan, kamu terbebas dari laknat manusia, dari siksaan manusia. Kamu terbebas dari dibakar hidup-hidup. Tetapi kelak setelah mati, semua orang hidup di surga, hanya kamu sendiri tinggal di neraka. Setelah bangun, waduh, jadi kecamuk jiwa. Kalau saya tulis berarti saya dibakar hidup-hidup oleh manusia. Kalau saya hilangkan, berarti saya kekal di neraka. Akhirnya di hati itu, alah, disiksa manusia lah paling sebentar daripada kena siksa kekal abadi di neraka. Akhirnya saya tulis. Nah, dari situlah mulai istilah manusia Al-Quran. Dan saya waktu itu tidak tahu maksudnya apa. Ketika saya press release tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 di Hotel Ciputra Semarang, semua media saya undang, dari televisi, dari semuanya mereka datang. Nah, Prof. Eko Budi Harjo almarhum, memang saya mencari ketika mau acara itu, saya cari beliau untuk jadi pembicara, tapi tidak ketemu alamatnya. Begitu acara mau dimulai, orangnya masuk ke ruangan, yang kenalkan para wartawan. Akhirnya tetap dia sebagai pembicara di depan. Nggak diundang waktu itu. Saya mencari tidak ketemu. Ternyata dia salah alamat. Ada acara di atas, tetapi dia masuk di acara manusia Al-Quran Aspek. Ini dipertemukan namanya. Dipertemukan oleh Allah dengan cara yang tidak masuk akal. Nah, setelah selesai dia berbicara, kan sudah mau selesai. Salah satu dari wartawan, reporter televisi swasta nasional, Pak Juan, apa itu manusia Al-Quran? Loh, saya gelagapan deh Pak. Loh, enggak tahu artinya, tujuannya juga enggak tahu maksudnya apa.
Makanya saya waktu itu diberitakan malam hari besoknya itu di semua hampir televisi swasta itu, televisi nasional itu, dari radio menyiarkan di koran, Juan Siregar manusia stres, ada yang bilang lagi manusia stres dari Pilah Payung Indah, atau manusia mencari sensasi dan macam-macam berita-berita buruk. Dari kejadian, jadi saya press conference rilisnya buku pertama itu, yang buku kedua itu yang saya dapatkan adalah rasa malu yang minta mati aja, tapi nggak mati-mati. Ya itu bisa juga pesan, jadi bisa juga pesan kan ada bagian dari Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin kita pesannya adalah diminta untuk menghidupkan ayat-ayat Al-Quran dengan meneladani manusia Al-Quran yang sebenarnya ya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Iya Pak Nur Said. Jadi setelah menulis itu kan masih buku kedua, menulis buku seriusnya sampai di buku yang ke-16 selesai, yaitu buku ke-16. Mungkin saya belum begitu paham juga, tetapi setelah saya membangun desa wisata di beberapa itu, saya mulai mengerti apa itu manusia Al-Quran, arahnya kemana dan seperti apa, dan sebenarnya secara praktek bagaimana manusia Al-Quran itu dalam kehidupan. Mungkin gini, kalau misalkan saya menulis buku, itu kan setelah saya buat daftar isi judul bukunya apa, itu saya selalu memohon kepada Allah, ya Allah, ini sudah selesai judul buku, sudah ada daftar isinya, tapi saya tidak tahu apa yang mau ditulis di dalamnya. Ya Allah, taburilah saya petunjuk-Mu. Mohon berikan petunjuk-Mu. Dengan berdoa seperti itu, saya ambil Al-Quran, saya bacalah Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterus sampai selesai An-Nas. Nah, dengan saya membaca seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, otomatis hati saya berisi Al-Quran, ilmu Al-Quran. Saya pikir itu yang Allah maksud dengan manusia Al-Quran. Berarti kalau misalkan saudara kita, anak-anak kita, putra-putri kita, siapapun, para ulama dan siapapun di negeri ini atau manusia di muka bumi yang menuliskan niatnya, kemudian dia membaca Al-Quran atau cita-citanya, kemudian dia mohon petunjuk kepada Allah untuk mewujudkan cita-citanya itu dengan cara membaca Al-Quran itu untuk dapat petunjuk. Jadi mereka itu ya manusia Al-Quran namanya. Dia pola pandangnya Al-Quran, cara berpikirnya Al-Quran, namanya kan manusia Al-Quran. Saya pikir itu maksud dari manusia Al-Quran. Bisa juga artinya menjadikan Al-Quran sebagai solusi solusi. Menjadi landasan perilaku, landasan gerak, karakter, landasan sikap dan semuanya. Karena dia berperilaku, berkarakter, bersikap Al-Quran, namanya manusia Al-Quran. Nah, hanya manusia Al-Quran inilah yang bisa mengatasi tadi multidimensi. Dengan karakter kita yang ada sekarang, masyarakat sekarang mau mencari solusi siapapun manusianya, saya pikir mustahil. Oke, baik. Ini masih ada waktu 5 menit ke depan. Plan of action kira-kira apa yang harus dilakukan dalam konteks menghadapi krisis multidimensi itu, dalam beberapa langkah ini kira-kira Bang, beberapa hal yang harus dilakukan, karena ini sebenarnya bicara ide besar tapi dalam waktu yang sangat terbatas. Nanti mungkin disambung pada lain kesempatan. Pak Nur Said, plan of action yang harus dilakukan. Pak Nur Said dan para pemirsa semuanya dimanapun berada, khususnya kita yang ada di Kabupaten Kudus terlebih dahulu. Kita ini di Centini News. Di Tutur sini Tinular. Saya mungkin kalau dari kamera bisa terlihat nanti. Di sini sudah saya bilang namanya ini blueprint pelaksanaan revolusi itu. Ada berapa langkah? Ini paling tidak para pendengar mungkin bagaimana nanti kita membangun atau membuat sebuah hubungan antara di sini ada 4, pemerintah, akademisi, dan para ulama. Kalau ini misalkan bisa duduk satu meja, berarti bisa kita rumuskan. Dan nanti pelaksana itu adalah pebisnis. Pebisnis yang dimaksud di sini adalah 2 unsur utama. Yang pertama itu karang taruna dan remaja-remaja pengangguran, dan yang kedua adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi dengan 4 komponen, 4 penjuru ini, 4 komponen ini, akademisi, revolusi, akademisi, ulama, dan dikendalikan oleh pemerintah. Pelaksananya adalah ibu rumah tangga dan karang taruna serta pengangguran. Saya yakin dalam sekejap semua desa itu bisa berubah dan tidak mungkin ada pengangguran. Berarti ada 4 elemen utama Jadi pemerintah,
akademisi, ulama. Kalau yang 3 unsur ini dulu, kalau misalkan kita bisa duduk satu meja atau mungkin ada suatu saat bisa bermusyawarah, bagaimana cara merumuskannya, dan caranya itu sebenarnya sudah tertulis lengkap di sini, tinggal instruksi dari pemerintahnya jalan. Nah, ya, saya dan kira kun fayakun kalau saya bilang, misalkan bulan ini pun, makanya ada sedikit saya tambahkan sebelum kita tutup. Bagaimana Jayabaya yang banyak di media sosial sekarang. 2 hari lalu saya membaca bahwa menurut ramalan Jayabaya bahwa tahun 2022 adalah tahun Indonesia mulai bangkit dan memimpin dunia dengan munculnya Satrio Peningit ataupun Sang Ratu Adil. Anehnya, bagaimana bisa ketika saya tahun 98 yang lalu merumuskan cita-cita masa depan, di mana saya waktu itu menulis pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah jenderal, gubernur, ulama, menteri, semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Nah, di situ saya menulis visi, misi, nilai, moto, dan seterusnya. Nah, itu nilainya itu hanya satu kata, Pak, adil. Apakah kaitannya kata-kata adil yang saya tulis 98 itu dengan Ratu Adil sekarang itu? Ada hubungannya atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi kalau ini nanti dilihat oleh para negarawan kita, para sosiolog kita, dan para budayawan kita, mereka yang menilai siapa Sang Ratu Adil, siapa Satrio Peningit. Betulkah dia muncul tahun 2022? Iya. Kata kunci penting itu adil ya. Keadilan itu sesuatu yang sangat penting. Dalam Islam juga keadilan menjadi sesuatu yang sangat utama ya. Allah juga mencintai orang-orang yang adil. Betul. Dan multi krisis yang kita rasakan sekarang itu akibatnya karena adil itu tidak dijalankan. Ketidakadilan mungkin. Ketidakadilan. Makanya kenapa, dan ketidakadilan itu luas ya. Kenapa Ronggo Warsito, kenapa Jayabaya memprediksi akan ada Ratu Adil? Mungkin memang Allah sudah menskenariokan melalui revolusi Indonesia lewat 3 buku ini. Bisa jadi problem utama kita juga ketidakadilan. Betul. Ada krisis lingkungan, mungkin kita terlalu eksploitasi kepada lingkungan. Tidak adil pada lingkungan. Termasuk ketidakadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan. Betul, Pak. Ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi. Satu yang saya catat untuk seluruh bangsa Indonesia, ketidakadilan terhadap lingkungan. Di mana bahwa negeri Indonesia itu adalah negara subur makmur, tetapi bangsa Amerika membuat pupuk kimia, sehingga kita tergoda dengan kesenangan sesaat, sehingga semua tanah kita oleh kimia. Kalau di desa wisata atau di buku suatu saat, tapi sudah saya rangkum di buku Rahasia Negara, saya menulis buku judulnya Kencing Mengubah Zaman. Di dalam buku Kencing Mengubah Zaman itu adalah bagaimana mengembalikan semuanya ke organik dan organik, bagaimana limbah rumah tangga diolah menjadi pupuk untuk menumbuhkan semuanya, termasuk bagaimana memfermentasi air seni menjadi pupuk. Itu yang saya lakukan di masa itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi untuk mengembalikan keadilan terhadap lingkungan alam raya itu agar kita dapat udara sebagaimana tahun 50-an, itu hanya dengan kita kembali ke organik. Keadilan terhadap lingkungan. Baik, terima kasih Bang Juan. Jadi 3 buku ini adalah gagasan-gagasan besar untuk Indonesia yang lebih beradab. Indonesia sebagai pusat ilmu dan peradaban suci. Banyak orang punya gagasan besar tapi tidak ditulis secara sistematik. Nah, setidaknya ini kelebihan gagasan yang sudah muncul pada pagi atau sore hari ini adalah kita sudah tuliskan gagasan-gagasan besar itu dalam 3 buku ini itu. Ini untuk para ahli dan ulama, untuk semua rakyat Indonesia. Ini untuk pribadi bagaimana menata hati. Jadi itu 3 buku penting, trilogi lah ya, trilogi yang saya kira kalau ini bisa dipelajari, lalu kemudian dihayati dan diamalkan, saya kira ini menjadi sesuatu yang banget. Jadi kita ini kalau mengikuti Ki Hajar Dewantara kan kita bisa mengambil ilmu dari manapun ya, termasuk keteladanan-keteladanan yang ada. Jadi menjadi manusia atau manusia Al-Quran Aspek sebenarnya kata kuncinya kan keteladanan Bang ya, engarso sung tulodo. Betul. Nah kalau dalam bahasa, jadi itu keteladanan, tapi nilai-nilai Quran itu bagaimana kita hidupkan gitu ya kira-kira ya. Betul, Pak. Nah saya kira itu sebagai simpulan penting sehingga manusia Al-Quran Aspek ini ujungnya nanti adalah revolusi Indonesia melalui salah satunya jalan revolusi spiritual, dan di situ ada Rahasia Negara dan satu lagi buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sebangsa
Jadi hati nurani bangsa berzikir. Hati nurani bangsa berzikir sepanjang masa. Hati nurani bangsa berzikir sepanjang masa. Artinya kalau saya melihat dari khusus buku ini ya, surga di pintu langit. Surga itu kalau kita dengar dari para ulama itu kan orang-orang yang ada di surga berzikir sepanjang masa. Iya. Berarti kalau saya lihat bagaimana nanti Indonesia itu semua penduduknya berzikir sepanjang masa, ya berarti Indonesia itu rasa surga secara sungguhan. Iya. Seperti yang saya gambarkan, desa wisata, semua halaman rumah penuh stroberi, penuh sayuran, penuh buah-buahan. Itu yang punya siapa? Anak sekolah SD, revolusi pendidikan, di mana semua mata pelajaran dipelajari lewat tani, ternak, teknik, dagang, olahraga dan seni. Jadi memang benar-benar negeri ini bagai surga sungguhan. Iya. Jadi saya jadi ingat ketika kita mau dzikir ya fa'lam annahu la ilaha illallah, sebenarnya kan fa'lam, ketahuilah, annahu. Jadi dzikir ini juga harus dengan ilmu, fa'lam, ketahuilah. Maka saya kira kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ilmu dan peradaban suci, saya kira sangat masuk akal untuk Indonesia menjadi lebih bahagia dan lebih beradab. Saya kira itu kata kunci penting. Bang Johan, terima kasih atas pertemuannya dan perjumpaannya hari ini. Merupakan perjumpaan yang langka karena kebetulan ini tanggalnya juga sangat unik, tanggal 21 ya, tanggal 21 bulan 12 21. Nah, jadi ini 21 12 21. Nah, semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua untuk Kudus, Indonesia, bahkan untuk dunia. Rahmatan lil alamin. Nggih. Tanggal 21 bulan Desember 2021 itu kalau saya lihat di media sosial adalah tanggal yang diprediksi oleh Jayabaya terjadi perubahan di Indonesia. Bisa jadi pertemuan atau pertama kali kita ketemu di sini, bisa jadi memang inilah yang momentum ya. Ini yang diprediksi oleh Jayabaya itu. Awal untuk membuat Indonesia pusat ilmu dan peradaban. Itu kita tidak mengerti. Tapi kalau saya lihat isi buku Revolusi Indonesia, bagaimana kita menjadi pusat ilmu dan peradaban, itu seperti impian semua rakyat Indonesia dan sudah diimpikan oleh para leluhur bangsa kita. Itu saya dari saya, Pak. Wallahu alam, semoga impian menjadi nyata. Amin. Dan perubahan untuk Indonesia lebih baik benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat. Amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga manfaat berkah untuk kita semua. Terima kasih tim Centini News, Mas Tris dan kawan-kawan, dan kita akhiri wa ma taufiq illa billah litawakkaltu wa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam revolusi. Maturun.